Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syaiful Hadi Arafat. Di modul kali ini kita akan belajar tentang teknik digital imaging menggunakan software yang paling populer di dunia dan di Indonesia tentunya, yaitu Adobe Photoshop. Nah, di video sebelumnya Anda telah belajar tentang dasar-dasar desain grafis. Kali ini kita akan belajar tentang membuat desain digital imaging menggunakan Adobe Photoshop. Seperti apa pembelajarannya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, di Indonesia sendiri, program Adobe Photoshop adalah salah satu program yang sangat populer. Ini ditandai dengan banyaknya para pengguna program tersebut ketika belajar maupun bekerja di bidang desain grafis. Nah, Adobe Photoshop adalah program berbasis grafis raster atau bitmap, yaitu sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membuat dan mengedit gambar lalu menyimpannya dalam berbagai format. Secara singkat, Adobe Photoshop adalah perangkat lunak atau software komputer yang digunakan untuk mengedit dan memanipulasi gambar digital. Photoshop sendiri dikembangkan pada tahun 1987 oleh Thomas dan John bersaudara. Mereka adalah warga negara dari Amerika. Lalu mereka menjual lisensi distribusi ke Adobe System Incorporated pada tahun 1988. Sejak saat itu, Adobe Photoshop menjadi standar industri untuk pengeditan grafis raster atau bitmap, dan untuk saat ini program ini bisa digunakan baik itu di macOS maupun di Windows. Nah, siapa saja sih yang menggunakan Adobe Photoshop atau yang membutuhkan Adobe Photoshop? Nah, untuk saat ini Adobe Photoshop biasanya digunakan oleh desainer, kemudian pengembang web, seniman grafis, fotografer, dan pekerja kreatif profesional. Baik, hal pertama yang wajib diketahui setelah pengenalan terkait dengan sejarah Adobe Photoshop adalah bagaimana cara menyiapkan sebuah dokumen. Nah, di Photoshop sendiri ada dua output yang bisa kita hasilkan, yaitu printing dan on-screen. Nah, dua output ini sangat berbeda saat kita mengatur lembar kerjanya. Untuk itu, kita wajib mengetahui atau memahami terkait dengan apa saja yang perlu diatur di saat pembuatan sebuah proyek. Karena ketika ada kesalahan pada waktu setting di dokumen, maka yang terjadi adalah hasil cetakan atau hasil yang ditampilkan di layar monitor akan sangat berbeda dari yang sudah Anda desain di komputer atau laptop. Untuk itu mari kita pahami terkait dengan bagaimana menyiapkan dokumen di Adobe Photoshop secara benar dan tepat. Nah, ini adalah tampilan dari Adobe Photoshop. Kebetulan untuk yang saya pakai ini adalah Adobe Photoshop CS6. Namun jika Anda menguasai di materi kelas ini, maka bisa dipastikan Anda juga akan mampu mengoperasikan Adobe Photoshop versi yang lama maupun versi yang terbaru. Nah, langsung saja untuk pembuatan dokumen, kita buka file. Di sini ada new atau bisa memilih Ctrl N. Nah, di new dokumen ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kolom nama. Nah, bagian ini digunakan untuk memasukkan nama file pada project desain kita. Nah, ini bisa kita masukkan di sini atau saat nanti ketika Anda menyimpan dokumen. Misalkan latihan project 1, misalnya gitu ya. Nah, di bagian selanjutnya ada preset ya. Preset ini adalah bagian yang berisi contoh pengaturan ukuran dokumen. Di sini kita bisa memilih beberapa ukuran project berdasarkan list yang ada. Misalkan ada use paper, international paper, dan foto gitu ya. Lalu di sini ada web, kemudian mobile and device, film dan video. Kita juga bisa membuat pengaturan sendiri menggunakan custom. Seperti contoh, kalau saya pilih international paper, nah maka di sini akan muncul size-nya. Nah, apakah ada 4, A6, A3 atau seterusnya. Newspaper juga sama. Ya, kalau newspaper hanya ada 3. Nah, kalau misalkan di preset tidak ada ukuran yang kita inginkan, maka bisa menggunakan pengaturan secara manual atau custom. Di sini ada width and height. Lalu di bagian kanan ada unitnya. Ya, ada inci, ada sentimeter, dan seterusnya. Misalkan kita pilih sentimeter,
Kemudian width-nya kalau misalkan pengen mengcustom 15 kali 25 misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan di sini. Kemudian di bagian bawah ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah ketajaman sebuah gambar. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa output dari desain itu ada dua ya, ada on screen untuk di layar, ada yang printing untuk dicetak. On screen itu apa? Seperti contoh presentasi. Nah, itu kan ditampilkan di layar. Kemudian banner untuk desain web, banner atau poster untuk sosial media itu termasuk on screen karena hanya ditampilkan di layar. Kemudian kalau printing itu seperti kartu nama, poster cetak ya, banner, banner itu yang dicetak atau printing. Penentuan resolusi untuk printing itu standar internasionalnya adalah 300. Kalau untuk on screen itu 72 dpi atau dot per inci. Nah, misalkan kita mau cetak berarti kita gunakan 300. Lalu di bagian bawah ada color mode. Color mode itu ada beberapa, tetapi yang perlu kita pilih itu atau biasa kita gunakan itu hanya ada dua, yaitu RGB sama CMYK. Kalau RGB kaitannya dengan output desain yaitu on screen sama printing. RGB digunakan untuk membuat desain yang outputnya digunakan untuk on screen. Kalau CMYK itu digunakan untuk printing. Jadi jangan salah teman-teman ya. Kalau misalkan untuk cetak maka gunakan CMYK. Tapi kalau untuk ditampilkan hanya di layar maka gunakan RGB. Kemudian di sini ada bit, standarnya untuk cetak dan on screen itu bisa menggunakan 8 bit. Kemudian di bagian bawah ada background content. Nah, kalau background content ini kita bisa memilih background untuk lembar kerja yang kita buat tadi. Defaultnya adalah white ya. Kalau background color itu dia akan menyesuaikan dengan warna yang ada di background, ini namanya background. Kalau transparan berarti dia transparan, tidak ada warnanya. Kita pilih white. Lalu di bagian sini ada OK, cancel sama save preset. Kalau kita pilih OK berarti kita menyetujui ukuran ini. Kalau pilih cancel berarti kita membatalkan. Kalau save preset itu digunakan untuk menyimpan ukuran yang sudah kita buat secara custom ini supaya masuk ke preset. Nah, ini berguna saat Anda membuat ukuran yang akan sering digunakan ya, supaya tidak mengatur manual seperti ini, maka kita simpan di preset ini. Caranya bagaimana? Tinggal pilih save preset, kemudian kasih nama misalkan ukuran poster 1 gitu ya. Nah, ini dicetak semua. Kalau sudah di OK, secara otomatis di bagian preset listnya ini akan muncul. Nah, ini ukuran poster 1, sehingga nanti tidak perlu manual ya, tinggal klik aja di preset listnya ini. Kalau sudah, pilih OK. Nah, ini adalah lembar kerja yang sudah kita atur pada new document. Supaya nempel di sini ya, kita geser aja ini. Kita klik drag ke sini. Nah, seperti ini. Baik, untuk pembuatan dokumen saya kira cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.